Selamat datang di seri kuliah Security Risk and Disaster Recovery Management. Hari ini kita akan membahas mengenai Risk Evaluation and Mitigation Strategies. Berikut adalah outline yang akan kita sampaikan hari ini. Yang pertama adalah mengenai Risk Evaluation. Setelah itu baru kita akan bahas mengenai Risk Mitigation Planning. Baru yang ketiga kita akan bahas mengenai Policy Exception and Risk Acceptance. Kita bahas pertama risk evaluation dulu. Security role in decision making. Dulu pendekatan untuk implementasi access control misalnya, pendekatannya adalah fear, uncertainty, and doubt yang kita kenal dengan FAD. Jadi memanfaatkan ketakutan kalau ada event atau kejadian tertentu. Sehingga tim IT itu akan mengajukan budget atau mengajukan metode access control berdasarkan ketakutan yang terjadi memang lagi trending, misalnya terkait malware, mungkin spyware atau virus yang lagi ngetrend gitu ya. Tapi ternyata bahwa ancaman-ancaman tersebut tidak semuanya relevan terhadap aset perusahaan di suatu perusahaan. Karena even aksesnya sama, value bagi perusahaan itu belum tentu sama. Sama-sama server web, tapi bagi perusahaan startup dan bagi perusahaan yang sudah well established tentu akan beda. Sehingga pendekatan yang lebih relevan menurut security risk management adalah berdasarkan risk priority. Sehingga dengan demikian kita perlu memprioritaskan resiko itu mana yang akan kita address duluan dan mana yang belakangan, tergantung dari budget juga dan kepentingan perusahaan. Untuk itu kita perlu mengconsider cost yang muncul ya, baik yang direct maupun yang indirect, termasuk reputasi. Bisa jadi impact defacing web misalnya, bagi perusahaan itu kecil ya, tapi bagi perusahaan tertentu yang mungkin bergerak dalam security, misalnya bagi Cisco atau bagi Huawei atau bagi Fortinet, bayangkan kalau perusahaan-perusahaan yang juga menawarkan security services tersebut, webnya di-deface. Impact dari sisi kerugian finansial terhadap webnya sendiri mungkin rendah, tapi reputasi itu bisa luar biasa besar. Nah, dalam hal ini, risk management mantra yang perlu kita ingat gitu, adalah memprioritaskan, kemudian mengurangi dampak resiko kalau terjadi, dan kalau memang resikonya kecil ya kita terima, kita accept. Ini ada beberapa opsi terkait dengan risk evaluation. Ada 4 ya. Yang pertama adalah avoidance, yang kedua transference, ditransfer, kemudian mitigation, dan acceptance. Avoidance artinya kita menghindari sama sekali terjadinya suatu resiko. Misalnya ada seorang owner perusahaan yang berpendapat bahwa kalau terjadi web servernya terkonek ke internet, itu memudahkan dia untuk kerja dari rumah. Tapi resikonya servernya bisa kena attack dari luar. Owner itu bisa saja mengambil tindakan, ya udah resiko itu dihilangkan sama sekali. Caranya server tersebut tidak dicolok ke internet. Itu contoh aja bahwa avoidance itu sama sekali menghindari terjadinya resiko yang akan terjadi. Misal, seseorang dari Jakarta mau ke Surabaya, resikonya apa kalau naik misalnya kendaraan pribadi? Oh, bisa terjadi kecelakaan. Tindakan yang dilakukan untuk avoid itu ya ekstrim. Misalnya ya udah nggak perlu pergi ke Surabaya. Tapi umumnya dalam bisnis, kalau memang mau pergi ke Surabaya, jalankan Surabaya, tinggal mitigasi yang resikonya. Sehingga umumnya ketika kita
berkaitan dengan evaluasi risiko yang umum adalah ditransfer, kita mitigasi, atau kita accept. Ditransfer artinya risikonya kita shift ke pihak ketiga, bisa asuransi, bisa rekanan, atau yang lain. Atau ya kita mitigasi, artinya kita rencanakan sebuah akses kontrol atau beberapa akses kontrol menurut prinsip-prinsip security risk, sehingga risiko yang bisa terjadi kita bisa minimalisir. Atau kita accept kalau ternyata risikonya kecil, atau ternyata cost untuk meminimais risiko itu terlalu besar. Contohnya di industri penerbangan dan di industri angkutan lewat laut. Di industri angkutan lewat laut, mitigasinya kalau misalkan kapalnya karem, itu disiapkan skoci. Masing-masing orang bisa naik skoci, worst case-nya. Tapi di pesawat, yang namanya skoci itu nggak ada. Kenapa ya? Karena cost-nya terlalu tinggi untuk nyiapin skoci pesawat untuk semua penumpang. Sehingga resiko itu diminimalisir dengan cara yang lain. Misalnya pesawatnya dibikin se-reliable mungkin. Kemudian kalau ngangkut barang seminimal mungkin. Kemudian kalau ada tornado ya nggak lewat di situ. Sehingga sewaktu-waktu kapalnya jatuh, ya memang nggak ada opsi lain. Ya semuanya jatuh. Tidak ada skoci di situ. Nah itu yang dimaksud sebagai acceptance di bisnis airline. Jadi skoci itu memang nggak dibikin. Ya entah suatu hari mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, mungkin untuk membuat skoci pesawat, gitu kan, itu bisa, cost-nya bisa masuk. Avoidance, prinsipnya tadi adalah kita menghindari sama sekali terjadinya resiko. Ya, dengan cara yang ekstrim, misalnya, kalau terkait dengan resiko di internet, ya servernya nggak dicolok ke internet misalnya. Nah, avoidance ini bisa melalui beberapa cara, misalnya tidak mengimplementasikan sistem IT atau koneksi yang dianggap oleh owner vulnerable, atau menerapkan policy tertentu. Kemudian bisa juga dengan melakukan training atau edukasi, atau countering terhadap threat tertentu sedemikian rupa sehingga threat-nya nggak ada. Kemudian mengimplementasikan technical security control dan safeguard tertentu. Sehingga resikonya sama sekali nggak ada. Tapi karena namanya resiko ya, resiko itu akan selalu ada, berjalan seiringnya waktu, resiko bisa muncul yang baru, dulunya nggak ada, kayak virus COVID. Dulu sebelum virus COVID muncul, resiko orang kena virus COVID nggak ada. Tapi sejak Desember, orang dapat resiko kena virus COVID menjadi ada. Berikutnya, risk evaluation adalah transfer. Jadi resiko itu ditransfer ke pihak ketiga. Ini bisa dilakukan dengan cara misalnya menyusun ulang servisnya, servis yang ditawarkan, kemudian deployment modelnya mungkin disusun ulang, ya termasuk dengan partnership-nya dipilih sedemikian rupa sehingga beberapa sistem part kita outsource ke organisasi tertentu, termasuk resikonya. Kalau gagal, kita bisa transfer ke organisasi yang lain. Atau kita beli asuransi. Misalkan untuk di tower, ya kita ada asuransi tower, untuk rumah, mobil, dan lain-lain sebagainya. Atau kita mengimplementasikan service kontrak dengan penyedia tertentu. Nah, yang umum di risk evaluation itu adalah mitigasi. Karena asumsi dasarnya bahwa risiko tidak mungkin dihilangkan sama sekali, tidak mungkin zero. Dan risiko itu adalah sesuatu yang terus berubah, bergerak, tergantung dari perusahaannya, waktunya, dan kepentingan perusahaannya. Sehingga yang lebih banyak itu adalah bagaimana caranya kita memitigasi dengan cara menerapkan akses kontrol agar
resiko yang ada bisa kita seminimalisir mungkin. Nah, berkaitan dengan mitigasi ini, termasuk juga ada beberapa plan, misalnya disaster recovery plan, incident response plan, dan business continuity plan itu adalah bagian dari mitigasi supaya kalau terjadi threat, ancaman, atau disaster, impact-nya terhadap kepentingan bisnis perusahaan bisa kita minimalisir. Nah, mitigasi ini tergantung juga dengan kemampuan kita untuk mendeteksi dan melakukan respon yang tepat terhadap kejadian atau mungkin attack secepat mungkin.